Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Ku harap segera tiba. Mari kita mulai dengan Efesus pasal 1, saudaraku. Efesus pasal 1
ayat yang pertama. Efesus 1 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Pada awal tulisannya kepada jemaat Efesus, Paulus menyatakan bahwa dirinya menjadi rasul Tuhan Yesus bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah. Allah di sini maksudnya adalah Bapa di surga. Nah, banyak orang tidak membedakan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus karena takut merusak prinsip mengenai Tritunggal. Padahal faktanya memang Bapa pribadi sendiri dan Tuhan Yesus pribadi sendiri pula. Paulus menjadi rasul Tuhan Yesus Kristus bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah. Allah di sini maksudnya Bapa di surga. Dari pernyataan Paulus ini, ia tidak bermaksud mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki pilihan. Paulus bisa menolak panggilan tersebut, tetapi ia memilih untuk memberi diri menjadi rasul Tuhan Yesus Kristus. Tentu dengan rela. Pilihan ini membuat Paulus harus menderita seperti majikannya Tuhan Yesus. Dalam bagian lain kita nanti akan menemukan bahwa Paulus memang menyediakan diri untuk menjadi rasul itu. Dia memilih menderita bersama dengan Tuhan. Maksud perkenalan diri Paulus ini adalah bahwa dirinya utusan Tuhan Yesus yang berhak mengatasnamakan Tuhan guna menasehati jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mestinya pendeta dan pembicara di mimbar juga orang-orang yang memang dipilih Tuhan atau dikehendaki Tuhan untuk itu, dan dia menyediakan diri. Jangan menjadi pendeta karena tidak berani menghadapi persaingan marketplace, lalu mau menjadi seorang hamba Tuhan karena lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah mendapat duit. Orang-orang seperti ini akan menjadi alat iblis yang merusak gereja. Ia tidak berhak loh mengatasnamakan Tuhan, berbicara menasihati jemaat. Tetapi hari ini sudah terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan sulit membedakan seorang yang benar-benar terpilih untuk itu dan yang tidak. Paulus adalah hamba Tuhan. Jejak rekam hidupnya menunjukkan dia hamba Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, sehingga ia berhak mengatasnamakan Tuhan menasehati umat, saudara. Di dalam tulisannya ini Paulus tidak ragu-ragu menyatakan bahwa jemaat Efesus adalah orang-orang kudus. Paulus tidak sembarangan menyatakan hal ini, sebab memang Paulus sudah mengenal dengan baik jemaat itu. Jemaat Efesus adalah jemaat hasil dari penginjilan, dari perjalanan pelayanannya. Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus mohon diri untuk pamitan, mereka menangis. Mereka berduka cita karena hati mereka sudah melekat begitu rupa dengan rasul ini, dengan hamba Tuhan ini. Paulus menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang percaya dalam Yesus Kristus. Dan kata percaya di sini dalam teks aslinya pistois, selain berarti percaya juga berarti faithful, orang yang setia. Dengan demikian orang percaya yang dimaksud Paulus di dalam tulisan ini adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya.
dengan menunjukkan kesetiaannya dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan mereka itu ditandai dengan kehidupan mereka yang tidak terlibat dalam kejahatan dunia kafir. Di kota Efesus banyak berhala, saudara. Ada Dewi Artemis, ada kuil Diana, ada penyembahan bakti, artinya ada percabulan di dalam berhala-berhala tersebut. Tetapi mereka tidak ikut terlibat dalam dunia kekafiran tersebut. Mereka tetap berpegang dalam imannya walaupun menghadapi juga aniaya dari berbagai pihak. Jadi kalau Paulus mengatakan kamu orang-orang percaya, orang-orang kudus, itu karena terbukti. Tidak semua orang bisa disebut percaya. Sebab kalau orang disebut sebagai orang percaya, dia harus kudus. Paulus jelas mengemukakan orang-orang bisa dikatakan sebagai percaya atau setia dalam Yesus Kristus kalau mereka kudus. Berbeda sekali dengan konsep pengertian orang-orang Kristen hari ini. Sekarang ini kata kudus sudah menjadi kata yang menakutkan. Menjadi kata yang keramat. Seakan-akan hanya orang-orang khusus yang bisa dikatakan kudus. Orang kudus. Ini merusak tatanan kebenaran. Tidak boleh hanya orang tertentu yang mendapat julukan orang suci. Sebab orang percaya harus menjadi orang suci. Semua jemaat berpotensi menjadi orang-orang suci. Dari hal ini gereja-gereja sekarang ini ditantang untuk mengarahkan jemaat menjadi orang kudus. Ketika hidup saya belum bersih, saya tidak berani menantang orang untuk hidup suci. Perhatikan khotbah-khotbah saya beberapa tahun lampau. Tidak tegas mengajak orang untuk hidup sempurna, hidup suci. Mengapa? Karena saya masih memelihara keinginan-keinginan daging. Tapi ketika kita berkomitmen untuk sempurna, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Walau sekarang kita sendiri belum sempurna. Tapi kita punya geliat yang jelas. Kita tidak takut mengajak orang, mari kita hidup kudus. Kalau kita masih salah, ya kita minta ampun. Tapi bukan sengaja kita mau berbuat kesalahan. Kudus yang dimaksud Paulus ini adalah kekudusan menurut ukuran Allah. Bukan sekedar menjadi orang baik secara umum karena melakukan hukum. Paulus dengan sungguh-sungguh memproyeksikan jemaat menjadi orang-orang kudus. Ini produk dari pelayanan Paulus. Nah, satu hal yang saya tangkap dari apa yang ditulis oleh Paulus, ia sungguh-sungguh memproyeksikan jemaat menjadi orang-orang kudus. Ya kalau saya menyampaikan hal ini pada bulan-bulan belakangan ini lebih kuat, ini bukan mau sombong, bukan maksud mau memanipulasi khotbah untuk menutupi kesalahan. Kita mau serius hidup suci. Kita belajar, ya, para pelayan Tuhan, yuk kita belajar dari Paulus yang sungguh-sungguh memproyeksikan jemaat menjadi orang-orang kudus. Dalam tulisannya Paulus menyatakan berdasarkan teks perjanjian lama. Di 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Ini Paulus juga yang menulis. Jelas Korintus itu tulisan Paulus. Suratnya terkenal dengan civil letter. Jadi surat kemarahan. Ya. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Ini tulisan Paulus kepada jemaat Korintus. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki,
dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Paulus hidup di zaman sekarang menyampaikan khotbah dengan kalimat ini, maka ada kelompok teolog yang mengatakan, "Hei Pak Paulus, hati-hati you ngomong ya. Memangnya kita diselamatkan karena perbuatan baik?" Loh, pasti begitu dia. Ini Paulus yang bicara loh. You mau lawan apa? You mau berani menentang Paulus yang jelas hamba Allah oleh ilham roh menulis kalimat ini. Keluar dari mereka, maka aku akan menerima kamu. Keluar, jangan berbuat dosa, jangan menyentuh apa yang najis, jelas. Dan bagi orang percaya bukan hanya dikehendaki menjadi baik, tapi sempurna. Jadi Bapak Ibu, manusia itu memilih apakah jadi jahat, apakah baik, apakah menjadi sempurna. Tuhan tidak mungkin memproyeksikan orang, ya dipilih untuk jadi jahat, dipilih untuk menjadi sempurna. Enggak begitu. Manusia memiliki pilihan. Mau jadi sempurna, cukup baik, oke. Tapi kalau jahat, walaupun Kristen tetap masuk neraka. Tapi percaya Pak, percaya itu maksudnya apa? Kalau hanya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu baru mengakui statusnya, belum percaya. Percaya itu berarti menuruti kehendaknya. Maka orang percaya itu mesti orang-orang kudus. Kalau tidak kudus, jangan mengaku orang percaya. Ya memang untuk menjadi kudus perlu proses. Harus ada proses menjadi semakin berkenan di hadapan Allah. Paulus berani berkata bahwa jemaat harus kudus karena dia sendiri berusaha menjadi orang kudus. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Berusaha berkenan sama dengan menjadi orang kudus. Berusaha hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dalam suratnya Paulus mengatakan, kita dipanggil, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau Paulus sendiri tidak sungguh-sungguh militan menjadi orang kudus, kalau Paulus sendiri tidak sungguh-sungguh militan guna menjadi orang kudus, tentu saja ia tidak berani mengarahkan jemaat untuk menjadi orang kudus. Dengan menyerukan kekudusan, maka para rohaniwannya juga harus berjuang untuk menjadi kudus agar dapat, yang pertama, punya pengalaman proses menjadi orang kudus itu bagaimana. Dia harus bisa mengajarkan pergumulan itu, proses menjadi orang kudus itu. Yang kedua, dia bisa menjadi role model, teladan, contoh. Khotbah itu bukan sekedar aku mau kau tahu apa yang ku tahu. Tapi aku mau kamu tahu apa yang ku tahu dan yang ku alami. Walaupun mungkin pasti atau mungkin tidak sama persis. Tetapi orang-orang yang bergumul untuk mencapai kekudusan itu memiliki kesamaan. Pasti tak unsurnya sama. Iya, pergumulan itu benar, aku juga mengalami. Jadi tune saudaraku. Bapak Ibu saudaraku, jadikan ini satu-satunya isi dan tujuan hidup kita. Menjadi orang kudus. Kita akan mati, pasti mati. Bukan nakut-nakutin, tapi memang pasti mati. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang percaya dalam Yesus Kristus dan menunjukkan ciri sebagai orang-orang kudus adalah orang-orang yang berhak menerima dan memiliki kasih karunia serta damai sejahtera Allah. Kasih karunia
menunjuk keselamatan ini, anugerah, charis yang diberikan Tuhan Yesus melalui salibnya. Adapun damai sejahtera menunjuk suasana jiwa orang percaya yang telah menerima kasih karunia tersebut, yaitu yang hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Damai sejahtera tersebut adalah damai sejahtera yang tidak dibangun oleh kekayaan materi, bukan oleh uang dan hiburan dunia. Tetapi damai sejahtera yang mengalir dari hadirat Tuhan. Damai sejahtera ini hanya dialami oleh orang-orang yang menutup pintu hatinya terhadap kesenangan dunia dan yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan Allah. Saudara tidak memahami damai sejahtera ini kalau masih membuka pintu hati saudara terhadap kesenangan dunia. Saudara tidak akan menikmati damai sejahtera ini kalau saudara masih hidup di dalam dosa. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Hidup saudara harus berakhir di sini. Jangan mimpi nanti punya rumah, punya mobil lebih bahagia. Jalani saja. Kalau Anda punya uang lebih banyak, Anda punya posisi lebih tinggi, itu berarti sebuah kesempatan besar untuk lebih efektif bagi Tuhan dan berkarya lebih banyak bagi Tuhan. Kalau banyak orang Kristen kan makin kaya, mobil tambah mewah, rumah tambah besar. Saya sudah melihat banyak orang Kristen bersikap demikian. Saya bukan kesel karena tidak kebagian. Saya melihat bahaya dalam hidup mereka yang suatu hari harus berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Tolong Anda harus memahami, saya sama sekali tidak menginginkan uangmu. Saya hanya mengingatkan bahwa apa yang kau miliki adalah milik Tuhan. Takkan kuharap lagi bahagia dunia ini, artinya kita tidak memperhitungkan apapun menjadi kebahagiaan kita. Jadi kalau kita lebih kaya, kedudukan kita lebih tinggi, berarti kita lebih efektif bagi Tuhan. Dan kita bisa berkarya lebih besar bagi Tuhan. Dan itu merupakan karya-karya yang tercatat dalam buku emas abadi di kerajaan surga. Orang Kristen yang masih menikmati kesenangan dunia dan tidak hidup dalam kekudusan, tidak mungkin dapat menikmati damai sejahtera Allah. Bayangkan orang-orang Efesus yang harus meninggalkan pergaulan umum. Jadi kampungan dan seperti picik. Mereka bukan hanya kehilangan sahabat teman-teman lama, tapi juga terancam, teraniaya oleh kekuasaan Roma yang juga berkuasa atas kota Efesus. Tetapi mereka tetap setia. Patut mendapat damai sejahtera ini. Kalimat Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi saya kemukakan, menunjukkan bahwa ada dua pribadi dalam kealahan orang percaya yang memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Hal ini tidak merusak doktrin Trinitas, sebab Roh Kudus adalah representatif dari dua pribadi tersebut yang dimeteraikan dalam hidup orang percaya dan berkarya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Paulus hanya menyebut Bapa dan Anak. Mengapa Paulus tidak menyebut Roh Kudus? Roh Kudus sama dengan Roh Allah loh.
itu ada di dalam diri Bapa. Jadi kalau Bapa disebut dalam hal ini, Roh Kudus tidak perlu. Lalu apa maksudnya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, kok Roh Kudus ada? Nah, ini beda. Nanti saya satu kali jelaskan, tapi sekarang saya kasih sedikit. Bahwa di dalam baptisan itu mereka harus masuk proses kematian. Dan dalam proses kematian itu Roh Kudus yang melaksanakan, mendidik, memuridkan orang percaya. Itu satu dari beberapa alasan. Oke. Roh Kudus ini sama dengan Roh Allah. Roh dalam diri Bapa. Jadi kalau Bapa disebut, maka Roh Kudus tidak perlu disebut sebab sudah menyatu dengan Bapa. Nah ini pengajaran mengenai Tritunggal cukup rumit, tetapi kita sudah belajar dan itu sudah jelas dan mudah untuk dipahami, saudaraku. Ya. Yang ayat ketiga, ini juga luar biasa. Mari. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Telah mengaruniakan. Nanti saya jelaskan bahwa kata mengaruniakan itu tidak ada. Memberkati. Memberkati. Nanti saya jelaskan. Tapi yang tidak salah juga menggunakan kalimat ini, tidak salah. Tapi saya jelaskan nanti ketepatannya. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang percaya memiliki atau akan menerima berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga. Ya. Kata berkat di sini, eulogia, ini gabungan dari eu dan logia. Ini berarti, logia ini berarti perkataan atau ilmu atau pengetahuan. Dan eu itu indah. Bisa berarti pengertian yang indah atau perkataan yang indah ya, atau kebijaksanaan yang indah. Tetapi secara umum kata eulogia bisa menunjuk sesuatu yang mulia, yang agung, saudaraku. Dan memang menarik sekali ini filsafat Yunani ini, menggunakan logia ini. Pengertian yang indah. Hikmat. Kalimat di dalam surga, entois epauranios, yang berarti di satu tempat di surga atau di atas di surga. Hal ini menunjuk sebuah tempat. Makanya dalam bahasa Inggris ada kata places, tempat, tempat di surga. Ini menunjukkan bahwa berkat yang disediakan ini bukan berkat di bumi, tapi berkat di surga. Dan yang menarik saudaraku, dalam terjemahan kita kan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Maksud saya, kalau kalimat kita kan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Nah kalimat yang dalam Kristus dari teks aslinya Kristo itu kalau diterjemahkan mestinya bersama dengan Kristus. Makanya dalam terjemahan King James, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ atau with Christ. Jadi berkat rohani yang kita terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau pengertian kata Kristo itu sendiri dalam teks aslinya bisa berarti with, dengan. Dan ini seirama dengan yang dikemukakan Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Bahwa orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dalam teks aslinya kata janji-janji itu enggak ada juga sebenarnya. Coba dibaca Roma 8:17. Saya juga enggak ngerti kenapa suka ada tambahan-tambahan begitu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris tidak ada. Ya, atau sebagian besar atau hampir semua enggak ada. Oke, coba dibaca. Roma 8 ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya,
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tapi sekarang saya mau beritahu bahwa kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Menerima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini pasti bukan orang sembarangan, bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang benar-benar istimewa, benar-benar hidup kudus, benar-benar mencintai Allah Bapa, benar-benar melakukan kehendak Allah Bapa, benar-benar excellent saudaraku. Dan kita diberi Tuhan potensi untuk itu. Dan di usia kita yang singkat ini, kita diberi kesempatan dan possibility menjadi excellent supaya kita bisa mewarisi kemuliaan bersama Tuhan itu. Nah, ini yang tertarik hal-hal ini enggak banyak. Apalagi kalau saudara sudah terbiasa hidup dalam percintaan dunia. Saudara tidak akan tertarik hal begini. Tapi saya beritahu kalau saudara tidak tertarik, saudara pasti menyesal. Penyesalanmu tidak bisa kau ungkapkan dengan apapun kecuali ratap tangis dan kertak gigi. Dan saya menyampaikan hal ini supaya saudara terhindar dari keadaan yang mengerikan itu. Tolong deh saudara percaya. Berubahlah saudaraku. Siapapun saudara. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, pria, wanita. Siapapun. Sadarlah. Berubahlah. Saudara pasti mati. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di bumi ini. Tadi saya katakan sebenarnya dalam teks aslinya tidak ada kata mengaruniakan. Tapi yang ada adalah eulogesas. Eulogesas. Dari akar kata eulogeo. Ingat tadi logeo, eu. Artinya speak well of. Speak well of. Jadi sebenarnya hal ini belum merupakan kejadian yang sudah terjadi. Bukan merupakan sesuatu yang sudah terjadi. Atau bukan berkat yang sudah diterima, tetapi disediakan. Maka dalam kitab Efesus nanti kita sampai di ayat yang mengatakan supaya pikiranmu mengerti betapa agung mulia kekayaan yang disediakan bagi kamu. Berkat rohani yang dimaksud Paulus dalam ayat ini bukan berkat dalam bentuk roh atau sesuatu yang bersifat mistis. Karena ada kata rohani. Tetapi Paulus menegaskan bahwa berkat itu sesuatu seperti yang dipahami oleh manusia pada umumnya di bumi. Maksud saya, tapi Paulus menegaskan berkat itu bukan sesuatu seperti yang dipahami manusia di bumi. Maaf saya ulangi ada kata bukannya ya. Paulus tidak bermaksud berkat itu sama dengan berkat yang dipahami manusia di bumi. Ini kalau orang Kristen bicara soal berkat, kok mesti duit loh. Aku diberkati nih, saya ada kerjaan baru. Aku diberkati nih, rumahku terjual. Kau boleh mengatakan itu kalau benar-benar hasil dari pekerjaanmu, rumahmu terjual, bisnismu berhasil. Jika itu berguna bagi pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, baru jadi berkat. Kalau hanya membuat engkau senang, itu bukan berkat. Bahkan tidak sedikit uang banyak membuat engkau mati. Berkat berakah. It means that the power of life. Kuasa hidup. Ternyata membunuh, mematikan itu bukan berkat.
Sukses karir, sukses studimu, sukses rumah tanggamu, sukses bisnismu atau karirmu. Tidak bisa dikatakan berkat kalau tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kepentingan keselamatan jiwa-jiwa dan membuat engkau lebih berdekat kepada Tuhan. Lebih layak mewarisi kerajaan surga. Kan tadi saya katakan makin banyak duit, makin tinggi pangkatmu, makin efektif. Mestinya. Tapi kalau makin jadi sombong, jadi angkuh, jadi sewenang-wenang, wah itu bukan berkat. Jangan deh ngomong berkat sembarangan. Anak saya sudah diberkati Pak, sekarang lulus dari sekolah. Ya, asal keberhasilan studinya untuk kemuliaan Tuhan ya. Kalau tidak itu bukan berkat, itu kutuk. Dia menjadi sombong, yang tadinya hormat pada orang tua jadi nggak hormat. Karena punya gelar lebih tinggi dari orang tuanya. Apa nggak rusak? Jangan ngomong sembarangan mengenai berkat. Kami sudah diberkati Pak. Diberkati anak. Kalau anak jadi kebanggaanmu. Sehingga yang tadinya Tuhan menjadi kebahagiaanmu. Sekarang punya anak-anak menjadi berhalamu. Itu nggak berkat loh. Itu nggak berkat. Saya diberkati Tuhan Pak, udah dapat jodoh. Tapi engkau tidak lebih mencintai Tuhan. Jodohmu bukan berkat loh. Kutuk loh. Kok gak kelihatan di gereja? Ya agama lain Pak. Loh. Kok bilang berkat tadi? Bagusan kamu gak ditimpuk malaikat kamu. Kamu udah kawin dengan orang beragama lain bilang berkat lagi. Apa pula kau itu? Udah Pak, saya udah diberkati Tuhan Pak, udah sembuh Pak. Kamu sembuh tapi kamu gak memuliakan Tuhan. Lebih baik kamu sakit tapi kamu dekat. Tuhan berkata, firman Allah mengatakan, kita serahkan tubuhnya kepada iblis supaya jiwanya selamat. Kalau dia sehat dia kurang ajar. Dia sehat dia tidak hidup dalam kebenaran. Ketika sakit rajin mendengar khotbah lewat CD. Puji Tuhan Pak Pendeta, dulu saya punya ini Pak, rusak muka saya. Kayak herpes gitu Pak, wah jelek muka saya, sekarang bersih begini Pak. Kata si wanita itu, oh tambah cantik. Ini cantikmu untuk memikat orang atau untuk memikat Tuhan? Tadi saya sempat mengkhotbahkan satu kalimat yang jarang saya ucapkan atau belum pernah. Mencuri hati Tuhan. Waduh jadi khotbah bagus tuh, mencuri hati Tuhan. Kalau sampai kita mencintai Tuhan, everything we have belongs to God. Kita bisa, jadi kita offer, kita persembahkan buat Tuhan. Waduh, kita nggak mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Waduh, luar biasa saudara. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus juga punya keinginan bertemu kita. Seakan-akan Tuhan berkata, aku tunggu pulangmu nak. Sahabat, maaf ya. Kalau bapak nak, tapi Tuhan Yesus bilang sahabat atau saudaraku. Tapi kalau orang berbuat jahat, itu si Lucifer bilang, kutunggu. Luar biasa saudaraku. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini ayat yang menjadi perdebatan luar biasa dalam sepanjang sejarah gereja. Mungkin kupasan kita hari ini tidak lengkap karena waktu kita terbatas. Tapi saudara akan diberkati. Ayat ini dimulai dengan kata sebab, betul nggak? Sebab berarti ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Tidak boleh dipisahkan, ya loh. Amin. Fair. Dan saya sudah melihat teks aslinya loh, kata sebab di sini. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini bertalian dengan ayat sebelumnya. Coba di ayat sebelumnya Paulus apa? Memuji Tuhan atas karunia-Nya, memberikan berkat atau menyediakan. Amin. Ingat, amin. Menyediakan berkat rohani di surga yang kita akan terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa kita di sini, saudara?
Kalau ditinjau dari teks tersebut, kata kita di sini menunjuk Paulus dan jemaat Efesus. Kita, aku dan kamu. Makanya kalau orang berpandangan bahwa Allah menentukan si A selamat, si B tidak selamat berdasarkan ayat ini, saya cuma mengatakan sederhana, kamu baca ayat ini. Ini bukan untuk kamu, juga bukan untuk aku. Ini untuk Paulus dan jemaat Efesus. You jangan ikut-ikutan loh. Betul gak sudah? Loh, amin? Jangan memaksa diri dong. Orang ini ayat ditujukan untuk jemaat Efesus, kitanya itu kan Paulus dan jemaat Efesus. Coba dibaca, biar kupingnya dengar. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita Kita, memilih kita. Jadi kalau mau fair-fairan, saudaraku, yang dipilih itu Paulus dan jemaat Efesus. Kamu jangan ikut-ikutan dong. Orang kita itu di situ jemaat Efesus dan Paulus. Begini loh saudara, kalau misalnya ya saudara orang membaca surat ya, itu barang dari Bapak Anu untuk kita ya. Ya kita maksudnya si orang itu sama yang terima surat dong. Halo? Jangan lalu diartikan Tuhan menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Tuh. Oh tapi bukan hanya ayat ini Pak, ayat yang lain juga. Oke. Nanti kita lihat ayat yang lain yang mana. Mari kita lihat. Jangan merusak Tuhan dong. Nanti kalau saudara sampai di ayat ini. Di ayat 5 itu. Dalam kasih ia telah menentukan loh. Menentukan kita dari semula Yesus Kristus. Yang ditentukan manusianya atau yang dimaksud ditentukan itu bahwa lewat Yesus Kristus. Bukan manusianya bahwa ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi yang ditentukannya itu apa? Jangan maksalah saudaraku. Kita itu harus rendah hati, tulus melihat ayat ini dengan premis yang bersih supaya menemukan Tuhan memberi hikmat kita saudara-saudaraku ya. Kalau ditinjau dari teks tersebut jelas di sini yang dipilih Paulus dan jemaat Efesus, kita nggak usah ikut-ikutan. Ada beberapa persoalan yang penting dalam ayat ini. Pertama mengenai Allah memilih. Dalam teks aslinya itu ex lex satu dari akar kata lego. Kata satu memiliki keterangan waktu indikatif aorist middle third person singular, artinya bahwa Allah telah memilih. Memilih di sini berarti juga dipilih, jemaat dipilih, ditentukan masuk surga. Maaf, saya jelaskan. Dipilih di sini artinya ada jemaat-jemaat yang memang akan masuk surga. Tapi bukan berarti yang dipilih dalam teks atau konteks ini pasti masuk surga. Sebab ada kata supaya. Dibaca coba. Dibaca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Supaya. Saya sudah kasih tahu nanti tidak selesai hari ini. Di ayat ini. Ya. Saya mesti memberikan gambar ini lagi saudara-saudaraku. Ya. Saudara bisa melihat ini. Kelompok. Ini PL. Ini PB. Ini semua tidak mendengar Injil. Sudah ditentukan. Tidak mendengar Injil.
Tapi ada kelompok bangsa Israel yang mewarisi pengenalan akan Allah. Ini zaman Injil, ini zaman salib di sini, ke sini ya. Nah, zaman salib ini ada kelompok yang juga tidak mendengar Injil di pedalaman di ujung sana ya. Ada kelompok yang salah mendengar Injil. Salah, nggak bisa dikatakan salah orang-orang ini karena dia salah mendengar. Dia tidak bisa dikatakan menolak Yesus, dia salah. Jadi kalau orang ya tidak menggunakan kulkas sebagai alat pendinginnya, tapi jadi lemari baju ya, diomelin. Ini bukan lemari baju, lalu tempat ice cube-nya dipakai untuk jarum pentul. Dia nggak bisa dikatakan salah, dia nggak ngerti. Ya, oke. Ini orang-orang yang mendengar Injil, tapi juga ada kelompok yang cacat dan lain-lain di sini sedikit ya saudaraku. Sebenarnya mendengar Injil juga ada bagian-bagiannya saudaraku. Ada yang banyak mendengar sedikit, mendengar yang banyak diberi dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Nah ini loh yang namanya umat pilihan. Ini loh. Kamu dipilih itu di sini nih loh. Jangan saudara pikir yang dipilih itu David, Markus, Petrus, Wijaya. Itu yang jadi masuk surga. Kalau si itu si Endang, si itu si apa, enggak masuk. Si Mahmud apa itu enggak masuk. Ya. Enggak bisa begitu. Jadi memilih di sini bukan berarti yang dipilih pasti ditentukan masuk surga. Tetapi dipilih ini kemungkinan, peluang diberikan supaya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Masalah kedua, kalimat sebelum dunia dijadikan. Sudah jelas ya yang dipilih ya, amin? Amin? Kalau orang hidup di zaman sebelum Injil di Efesus, nggak kepilih. Dan ada orang-orang Efesus yang tidak pernah mendengar Injil dengan benar. Tidak dipilih. Tapi orang Efesus ini loh, kamu yang dipilih. Dan kalau jemaat Efesus pada waktu itu loh ya saudara, sudah menunjukkan kesucian hidupnya. Nah masalah kedua sebelum dunia dijadikan. Prokataboles kosmo. Ini kan menjadi masalah pelik. Kalau berpikir secara dangkal, seakan-akan Allah memang mendesain, merancang Adam jatuh dalam dosa. Lalu nanti Allah memilih orang-orang yang akan menjadi orang kudus. Anda masih bersama saya? Muka saudara ini kok seperti mau menelan saya hidup-hidup. Lengkap kan maksudnya? Yang pertama yang dimaksud dipilih itu ini loh. Ini memang umat pilihan. Tapi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu artinya ini semua dipilih tapi tidak semua setia. Oke. Lalu masalah kedua sebelum dunia dijadikan. Jangan berpikir bahwa ada nama-nama tertentu yang ditulis ini nanti bakal akan menjadi hulu balang Tuhan Yesus atau menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tentu bukan individu yang ditentukan di situ. Tetapi saudaraku, sebelum dunia dijadikan maksudnya dua kemungkinan. Pertama, bahwa Allah memang merencanakan makhluk-makhluk yang dapat menjadi saudara bagi Yesus, putra tunggalnya. Tentu setelah pemberontakan iblis. Saya merasa sebagian saudara mulai pusing. Kita baca ulang deh ayat yang keempat supaya bisa mulai pusing. Kalau saudara mulai pusing itu proksi ke saya. Proksi itu artinya saya merasa yang Anda rasa. Kalau saudara tuh
Nanti kadang-kadang begini. Wah ini saya mulai merasa terancam. Saudara seperti mau menelan saya hidup-hidup. Supaya saudara tidak menelan saya, baiklah kita baca ulang. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, saya bilang kata kita ini jangan diartikan Allah memilih si Wijaya tapi menolak si Udin. Bukan begitu. Ya. Ulangi kalimatnya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Iya, memilih di sini artinya memberi kesempatan untuk menjadi umat yang akan masuk dalam keluarga kerajaan surga. Terus? Supaya kita kudus dan tak bercacat Tuh, di dipilih hadapannya. supaya kan? Bukan dipilih otomatis, supaya. Loh, kata supayanya itu ada di dalam bahasa Inggrisnya juga dalam bahasa Yunaninya. Should. Kamu harus. Ini pengertian dalam bahasa. Ini tensesnya ya. Ya, tensesnya. Gimana jelasinnya ya? Oke, nanti lain waktu saya jelaskan. Jadi memang supaya itu tidak otomatis. Kamu dipilih supaya. Kan logikanya jelas tuh. Bukan si Wijaya dipilih, Udin tidak. Bukan. Ini loh kamu nih diberi kesempatan ini loh. Maka ada kata supaya. Nah ini loh tadi kelompok ini loh saudara. Saudara tahu nggak siapa yang ngajarin saya di sini begini? Nggak ada. Saya tuh menemukan sendiri. Ini paling benar ini. Nah sebelum dunia dijadikan maksudnya apa? Nah ini yang beta mau gambarin. Misalnya ini dunia diciptakan saudaraku. Ini misalnya ya ini. Ini kan ada perjalanan waktu, ini belum. Di sini iblis memberontak. Nah ayat ini berbicara mengenai rencana di sini. Ayat ini bicara mengenai rencana Allah di sini. Di sini, di rentang ini. Ini kemungkinan pertama loh. Ada dua kemungkinan. Maksud kalimat pro kataboles kosmo atau sebelum dunia dijadikan. Maksudnya apa? Sebelum dunia dijadikan di sini. Ketika Lucifer memberontak, Yesus harus turun. Jadi ketika Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ sudah implisit terdapat isi pernyataan manusia bisa salah loh. Manusia bisa berdosa loh. Karena punya kebebasan seperti kita. Ini percakapan Bapa dan Tuhan Yesus. Bisa jatuh loh. Seperti kita. Maka Allah menciptakan Adam, bukan Adam. Hanya satu jenis manusia loh. Kalau gagal gak ada manusia lain. Kamu yang turun loh. Jadi sebenarnya kejadian 1, 2, 6, 2, 7 itu sudah jelas. Memang belum pernah saya tulis karena dapatnya baru kemarin. Jadi ketika Allah berkata baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini beresiko loh, dia bebas loh. Dia punya kehendak bebas seperti kita. Ada peluang untuk memberontak. Seperti Lucifer. Maka Allah menciptakan Adam. Bukan Adam. Jadi hanya satu Adam. Dari satu Adam melahirkan banyak manusia. Tapi tidak ada Adam yang lain. Dan kalau Adam ini gagal, kamu yang turun loh. Beri kemuliaan. Tapi tepuk tangan saudara masih ada bingungnya. Atau kagetnya. Enggak apa-apa. Jangan menerkam saya lagi. Pada waktu di sini, maka dikatakan sebelum dunia dijadikan anakku, kamu akan menjadi manusia. Ini
dia akan menjadi saudara-saudaramu. Allah menentukan manusia-manusia. Bukan lagi Lucifer. Menurut yang saya pahami, kalau Lucifer tidak memberontak, dia menjadi saudara bagi Yesus. Yang diberontak Lucifer itu bukan Allah Bapa. Allah Bapa tidak kelihatan. Yesus yang pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Throne itu mahkotanya, tatanya Tuhan Yesus. Crown itu mahkotanya Tuhan Yesus. Mereka, maksudnya Lucifer, bukan mereka ya, Lucifer memberontak kepada Tuhan Yesus, menyeret malaikat-malaikat. Dia melihat kemungkinan pemenangan itu. Karena Allah tidak bisa sembarangan menghukum, harus bisa membuktikan. Itu semua diperhitungkan oleh si tante Lucifer ini. Saudara, hebat sekali kebenaran ini. Sebelum dunia dijadikan, kamu dipilih. Ada kelompok manusia, ada. Nah itu kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua lebih tepat lagi. Ada corpus delicti. Jadi manusia kan jadi corpus delicti. Kalau manusia ini gagal, kamu turun loh. Tapi kamu akan punya saudara-saudara yang hebat seperti kamu. Maka Bapak berjanji akan membuat semua musuh-musuh Yesus bertekuk lutut di bawah kakinya. Dengan cara apa? Roh Kudus ditaruh dalam dirimu, diriku. Seakan-akan Bapak berkata, Erastus, aku taruh Roh Kudus. Ayo kamu jadi corpus delicti. Tundukkan musuh. Si Lucifer, tundukkan dengan ketaatanmu. Kau kujadikan saudara bagi putraku.